Fokus dengarkan nama masing-masing. Adika, Aldo, Alfiani, Alfred, Hadir Bu. Anjani, Asri, Berti, Hadir Bu. Carlos, Ceria, Clarence, Claresta, Clarissa, Clarita, Daska, Dion, Hadir Bu. Elovelin, Ernest, Hadir Bu. Evanya, Glory, Gustav, Hani, Haris, Herlin, Jenny, Jocelyn, Joyful, Hadir Bu. Leader, Hadir Bu. Lori, Martin, Hadir Bu. Moses, Hadir Bu. Nadine, Nonia, Putri, Samuel, Hadir Bu. Yeris, Yolin. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Iya Bu. Hadir Bu. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang penelitian sejarah dan mempresentasikan hasil penelitian. Ibu yakin dan percaya kalian sudah berperan aktif dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut dan bekerja sama dengan tim dengan sangat baik. Benar demikian? Benar. Nah, sebelum itu, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kita sudah ada kesepakatan kelas terlebih dahulu yang sudah kita susun sebelumnya. Siapa yang masih ingat kesepakatan kelas kita untuk mata pelajaran sejarah? Salah satunya aktif dalam kelas, Menjaga ketertiban. menjaga ketertiban, disiplin, menghargai pendapat teman, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, dari kesepakatan kelas kita, adakah manfaatnya untuk kamu? Ada. Siapa yang bisa menyebutkan manfaat dengan adanya kesepakatan kita? Apa tujuan adanya kesepakatan kelas? Menurut saya Bu, tujuan adanya kesepakatan kelas dalam sebuah mata pelajaran itu untuk membantu kelas itu dalam beroperasi di saat mata pelajaran itu berlangsung. Oke, terima kasih leader. Nah, dengan adanya disiplin kesepakatan kelas, maka kita menjadi lebih disiplin dan teratur dalam mengikuti pembelajaran. Oke. Terus, saya yakin tugasnya sudah 90% beres. Walaupun mungkin masih ada finishing yang belum selesai ya. Sebelum kita bagi kelompok, supaya lebih semangat, Ibu undang semua berdiri. Fokus ya, saya tidak ice breaking pakai itu, tidak mau. Walaupun ada fasilitasnya, kita mau ice breaking yang sederhana aja. Ikuti instruksi dari saya. Ketika saya bilang tepuk 1, maka kamu tepuk 1 kali. Kalau saya bilang tepuk 2,
penelitian sejarah. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat dari ilmu sejarah. Di antaranya sejarah itu bersifat sinkronis dan diakronis. Siapa yang masih ingat apa itu sejarah sinkronis? Ya, silakan. Sinkronik atau sinkronos yang berarti terjadi secara bersamaan, di mana cara berpikir sinkronik ini mengutamakan pengembaraan ruang yang luas, namun tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Ya, terima kasih leader. Benar sekali bahwasanya sinkronis adalah penjabaran sejarah yang tidak terlalu memperhatikan dimensi waktu. Sedangkan diakronik dia lebih mengutamakan dimensi ruang. Hubungannya dengan materi hari ini adalah kita berbicara tentang penelitian sejarah. Tahap penelitian sejarah itu menurut Kartosuwiryo ada 5. Yang pertama adalah pemilihan topik, kemudian heuristik, kemudian verifikasi, dan kemudian interpretasi. Yang terakhir adalah historiografi. Sebelum kita jabarkan tentang materi hari ini, kita harus tahu apa tujuan kita mempelajari materi ini. Tujuannya adalah agar kita memahami konsep dan mampu menganalisis setiap teori-teori sejarah dalam menyelidiki fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar dan menyusun laporan sederhana, baik secara lisan, tulisan, maupun menggunakan media. Dan hari ini kita akan mempresentasikan Halo. Ya, silakan Aldo. Dan kita akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk itu, karena kita mau mempresentasikan, maka Ibu kasih kesempatan untuk membentuk kelompok masing-masing sekarang. Nah, semua staf sudah standby? Siap? Nah, untuk langkah pertama kegiatan pembelajaran kita, setiap kelompok mengirim masing-masing 4 orang perwakilan dari kelompoknya untuk mengadakan kunjungan mencari informasi-informasi penting ke galeri yang lain. Ibu kasih waktu selama 20 menit. Setelah 20 menit, setelah 20 menit, semua peserta kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing dan menyampaikan informasi yang telah didapatkannya, kemudian membuat laporan tertulis. Laporan tertulis nantinya akan diserahkan sebagai hasil akhir pekerjaan kita pada hari ini. Paham? Diberi waktu mulai dari sekarang. Ya, aku
Ini lebih dari kayu mana wadah. Terus, tengok ini yang sudah. Ya, ini yang agama-agama yang agama-agama itu orang dulu menjelaskan dan agama-agama untuk menyimpan sebuah kebiasaan. Dibedakan tempat penyimpanan perhiasan dengan penyimpanan seperti Siapa yang membuatnya? Bukan dipakai untuk peribadatan orang Buddha, melainkan pegang-pegang kepada makhluk. Jadi siara ini dulunya dipakai oleh orang-orang tapi pada kalung korban-korban yang ditulis itu namanya itu semua orang-orang penting atau hanya orang-orang awam. Nah, waktu kita selesai, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Ya, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Oke, udah kembali ke kelompok masing-masing. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Kita sudah kunjungi galeri satu persatu, sudah dapatkan banyak informasi dari masing-masing kelompok. Sekarang, setiap kelompok diberi waktu 10 menit. Silakan buat laporan hasil kunjungan galeri yang telah dilakukan barusan. Dimulai dari di tempat kertas dalam bentuk laporan sederhana. Satu kelompok satu laporannya. Digabungkan hasil kunjungannya, lalu dibuat dalam bentuk sebuah laporan. Waktunya 10 menit ya.
sederhananya. Sekarang saya kasih kesempatan ke masing-masing kelompok diwakili oleh 2 kelompok dalam hal ini. Halo, kembali ke tempatnya. Selesai. Saya kasih kesempatan ke kelompok. Ya, silakan kelompok. Mana ini? Kelompok 3. Bacakan hasil. Berikan aplaus untuk kelompok. Oke. Ya, silakan kelompok 3 bacakan hasil diskusinya. Baik, kali ini kami akan membacakan laporan hasil penelitian kami dari kelompok 3, di mana kami terdiri dari 6 orang, yaitu Ernest, Clarence, Evanya, Lori, Adika, dan saya sendiri, Joyfully. Kami akan membacakan mulai dari pertama, yaitu penelitian rumah adat. Dari hasil penelitian yang kami lakukan di stand dari kelompok ini, yaitu penelitian rumah adat, yaitu rumah adat sudah ada dari tahun 1951 yang didirikan oleh Bapak Fadu Husi Zekwa. Struktur rumah adat ini yang pertama yaitu Ekomo Manga sebagai penopang beban rumah adat dan terbuat dari kayu modawadani. Berikutnya diwa yang berbentuk silang menopang beban tapi dari arah vertikal terbentuk dari kayu modawadani. Yang ketiga yaitu karang berguna sebagai tumpuan dari eko. Keempat, silakan, yaitu penyambung diwa dengan ekomo. Kelima yaitu daun-daun rumbai atau yang disebut atap. Keenam, gase sebagai penopang atap, terbuat dari kayu woya atau yang biasa ada di daerah sini yaitu pinang. Dalam pembangunan ini, rumah adat ini tidak menggunakan paku, melainkan menggunakan teknik sambung. Yang teknik sambung ini pada zaman dulu merupakan teknik yang paling pokok pada pembuatan rumah adat. Berikutnya, kedua, kami akan membacakan hasil penelitian kami dari kelompok yang meneliti museum. Museum berdiri pada tahun 1990, lalu izin pembukaannya dilakukan pada 1995. Yang mendirikan museum adalah Pastor Johannes Tapahor dari Jepang. Tujuan dari pembuatan museum ini atau dari pendirian museum ini yaitu menyebarkan Injil. Dia menyebarkan Injil sehingga masyarakat memberikan atau menjual artefak kepada pastor ini, sehingga pastor tertarik dan memunculkan ide membangun museum. Yang di dalam museum terdapat artefak yang merupakan talege, suku Eu, Nahagama-gama, Aluzatua. Kemudian terdapat alat musik yaitu doli-doli, koko, riti-riti, aramba, dan faritia. Lalu terdapat omohada yang merupakan rumah adat, dan terdapat hewan yang terdiri dari behe, lausi, dan boko. Berikutnya hasil penelitian gempa yang terjadi pada 2005. Gempa ini terjadi saat 28 Maret 2005, tepatnya hari Senin. Gempa ini berkekuatan 8,6 magnitudo. Awalnya terasa goyangan pelan selama 3 menit, lalu berubah terasa semakin kuat. Gempa ini masuk pada mendominasi keduanya terkuat di Indonesia dan nomor terkuat dalam sejarah di Indonesia ini. Gempa ini diakibatkan karena pergeseran lempeng di dasar Samudra Hindia. Saat itu para warga mengungsi ke tempat aman yang daerahnya tinggi karena disitulah akan
karena di daerah yang rendah akan terjadi tsunami. Bahkan di daerah Nias Barat sempat terjadi tsunami sebentar saja. Saking kencangnya gempa itu akan terasa di beberapa negara seperti Australia, Thailand, dan Singapura. Terdapat banyak kerugian juga seperti kehancuran rumah adat, bangunan, dan menyebabkan banyak korban jiwa, dan diantaranya 1.000 orang meninggal dan 2.000 orang luka parah. Terdapat beberapa bantuan misalnya dari luar negeri yang memberikan bantuan di kapal, yaitu kapal impor Australia, pemerintah Amerika Serikat, pemerintah Jepang. Terdapat juga peninggalan-peninggalan gempa seperti tubuh gempa dan sepeda museum. Berikutnya kami akan membacakan hasil penelitian kami tentang Santa Maria. Santa Maria dibangun sejak tahun 1962. Santa Maria adalah gereja umat Katolik ketiga di Nias dan dibangun karena kurangnya tempat untuk peribadatan orang beragama Katolik. Tidak terdapat satu tokoh yang melatar belakangi nama Santa Maria dibangun atas keinginan tempat. Jadi Santa Maria ini tidak dibangun oleh satu tokoh, tapi keinginan umatnya untuk membangun Santa Maria ini. Gereja Santa Maria juga terdapat di bawah renungan ke ruangan keuskupan Sibolga. Ada di beberapa ruangan seperti ruang ibadah dan ruang doa yang ada di dalamnya. Sekian dari hasil penelitian kami dari kelompok 3. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada kelompok 3. Kita beri applause untuk mereka. Nah, selanjutnya sebelum kita menutup materi kita hari ini, Ibu kembali tegaskan ke kamu bahwasanya di sekitar kita itu ada banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang sebenarnya kalau kita mencari informasi lebih dalam tentangnya, kita akan tahu apa di balik apa. Makanya ada istilah dalam sejarah yang disebut dengan jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena orang yang kehilangan sejarah akan kehilangan identitas. Kamu tentu tidak ingin kehilangan identitas, maka jangan pernah melupakan sejarah. Selanjutnya, karena materi kita sudah selesai, untuk laporan nanti tolong dibuat lebih bagus di rumah, dikumpulkan ke saya di hari Selasa, lengkap dengan video hasil penelitiannya, disatukan dalam link drive, dalam satu link drive, nanti supaya bisa kita akses bersama-sama, kapanpun, dimanapun, bahkan nanti setelah kamu kuliah, setelah jadi kakek nenek pun masih bisa mengakses link drive tersebut. Jadi dia akan tersimpan sebagai dokumentasi dan juga kenang-kenangan buat kamu di masa yang akan datang. Nanti kalau itu bisa kamu kasih tahu dulu, kakekmu nenekmu pernah melakukan penelitian sederhana dengan materi seperti ini. Kalau mau lihat kakek nenekmu masa muda, bisa nanti diputar video pada saat kamu melakukan penelitian. Nah, sebelum Ibu menutup pertemuan kita adakan refleksi pembelajaran hari ini. Menurut kamu, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menarik, membosankan, atau lain-lain sebagainya? Ibu minta saran, pendapat dari beberapa orang. Siapa yang bisa memberikan pendapat? Oke, ada saran, pendapat bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan ceria. Pembelajaran hari ini sangat menarik sebab kita dapat melihat beberapa galeri-galeri hasil penelitian sejarah dari berbagai kelompok, baik rumah adat, vihara, dan lain sebagainya. Itu sangat menarik, dan beberapa gagasan dan ketangkasan kita dalam mencari informasi juga terkesan. Kekurangannya itu sedikit tadi ada keribuan, tapi bisa diatasi. Oke, terima kasih ceria. Applause untuk ceria. Ada lagi satu orang lagi mungkin mewakili kaum Hawa. Oke, silakan ketua kelas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Terlebih lagi tiap-tiap kelompok berusaha untuk menampilkan yang terbaik dari hasil
seperti keributan dan juga mungkin ada beberapa konflik yang terjadi di setiap hari. Oke, terima kasih Hani. Beri aplaus untuk Hani. Nah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Silahkan mempelajari materi kita selanjutnya. Kita akan membahas minggu depan ini adalah kita memutar atau menayangkan video-video dokumenter hasil kerja masing-masing kelompok. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tetap